Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Nah, para mahasiswa, sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai mengelola pemasaran hotel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi pemasaran. Kotler tahun 1996 mendefinisikan pemasaran sebagai sebuah proses sosial dan manajerial bagaimana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan manfaatnya dengan yang lain. Salah satunya uang dan alat pertukaran yang lain. Nah, proses manajerial artinya bahwa kegiatan pemasaran merupakan kegiatan yang perlu direncanakan, diorganisasikan, dan dikendalikan, serta dievaluasi efektivitasnya. Yang dimaksud dengan individu-individu dan kelompok-kelompok adalah pembeli. Yang perlu diperhatikan oleh bagian pemasaran adalah mengidentifikasi potensi pasar, mengevaluasi daya tarik, dan memilih segmen pasar untuk dijadikan sasaran, serta mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, bisnis hospitality ini harus dapat mengantisipasi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggannya. Agar hal ini bisa terwujud, maka bisnis hospitality harus melakukan riset pemasaran. Untuk mendapatkan pelanggan baru, bisnis hospitality perlu melakukan analisa pasar, mendesain produk dan pelayanan yang tepat, melaksanakan kegiatan promosi, menerapkan strategi harga, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar dari pemasaran. Konsep dasar pemasaran terdiri dari pasar atau market, kebutuhan, keinginan, permintaan, needs, want, demand, produk, products, manfaat, biaya, kepuasan pelanggan, value, cost, guest, satisfaction, kemudian penjualan, transaksi, ikatan, trade, transaction, relationship. Kemudian juga kita akan bahas satu persatu mengenai pasar atau market. Nah, pasar atau market adalah sekumpulan pembeli aktual dan pembeli potensial yang mungkin mengadakan transaksi dengan seorang penjual. Nah, di sini market is set of actual and potential buyer who might transact and seller. Artinya pembeli faktual atau aktual adalah kumpulan pembeli yang sudah menggunakan produk, contoh tamu yang sudah menggunakan fasilitas dan pelayanan hotel, restoran, spa, transportasi, dan sebagainya. Kemudian ada needs. Needs ini adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah suatu pernyataan dari pelanggan terhadap sesuatu yang tidak dimiliki. Biasanya wisatawan memiliki beberapa kebutuhan, diantaranya adalah tukar menukar uang, kemudian juga hiburan, kemudian tempat merawat kesehatan dan sebagainya, kemudian transportasi, tempat beristirahat, akomodasi, tempat makan dan minum, dan tempat untuk membeli cindera mata. Kemudian ada produk. Nah, produk ini adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang pasti produk bisnis hospitality terdiri dari unsur yang dapat dilihat dan dirasakan atau disebut dengan tangible, seperti adalah ukuran kamar, porsi makanan dan minuman, kebersihan dan kualitas fasilitas. Sedangkan unsur yang tidak dapat dilihat atau intangible seperti suasana dan keramah tamahan dari karyawan. Kemudian yang terakhir adalah value, manfaat, biaya, dan kepuasan pelanggan. Semua produk memiliki manfaat atau product value. Artinya bahwa manfaat produk merupakan kemampuan sebuah produk memenuhi semua kebutuhan dari pelanggannya. Baik, itu saja barangkali materi yang bisa disampaikan untuk
di modul 15. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.